Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses pencatatan jurnal khusus pada perusahaan dagang. Jurnal khusus ini muncul karena adanya aktivitas yang sering terjadi pada perusahaan dagang. Aktivitas yang sering terjadi pada perusahaan dagang diantaranya adalah pembelian barang dagangan, kemudian penjualan barang dagangan, ya, kemudian penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas. Nah, dengan adanya aktivitas yang sering terjadi tersebut, oleh karena itu, ya, di perusahaan dagang dibentuklah apa yang namanya jurnal khusus. Pada dasarnya, untuk tahapan atau siklus penyajian laporan keuangannya itu sama dengan apa yang saya sampaikan pada materi-materi sebelumnya, yaitu diawali dari jurnal, ya. Dari transaksi dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Nah, dari jurnal kemudian langkah berikutnya dicatat ke dalam buku besar. Dari buku besar kemudian dicatat ke dalam neraca saldo. Neraca saldo selanjutnya, ya, disusunlah jurnal penyesuaian apabila diperlukan. Nah, dari jurnal penyesuaian maka tahap berikutnya, ya, disusun ke dalam neraca lajur. Dari neraca lajur maka yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan. Nah, sehingga siklusnya atau tahapannya di sini adalah sama. Cuman bedanya kalau kemarin jadi satu di dalam jurnal umum, kalau sekarang nanti dibedakan ke dalam jurnal khusus, ya. Sehingga jurnal khusus di sini jenisnya itu ada 4. Yang pertama adalah jurnal khusus penjualan, yang kedua jurnal khusus penerimaan kas, yang ketiga jurnal khusus pembelian, dan yang keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan kegunaannya yaitu mencatat seluruh penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah secara kredit, sehingga ketika perusahaan melakukan penjualan barang dagangan tetapi secara kredit, maka dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Bagaimana kalau penjualannya itu dilakukan secara tunai? Kalau penjualannya dilakukan secara tunai, berarti perusahaan menerima kas, maka dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, sehingga kegunaan dari jurnal penerimaan kas itu sendiri yaitu mencatat segala penerimaan kas dari berbagai sumber, termasuk penjualan barang dagangan secara tunai. Jadi ketika perusahaan menerima uang, ya, atas aktivitas yang terjadi, maka dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus atas penjualan dan penerimaan kas ini ada buku pembantunya, yaitu buku pembantu piutang. Kenapa muncul buku pembantu piutang? Perlu kita ketahui bahwa piutang itu terjadi atas adanya transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Jadi ketika ada penjualan secara kredit, maka pencatatan ke dalam jurnalnya yaitu adalah piutang dagang debit, kreditnya adalah penjualan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, muncul apa yang namanya buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang di sini itu membantu atas kumpulan piutang-piutang, ya, yang terjadi. Nah, ketika piutang itu sudah dibayarkan, kan berarti di sini pencatatan ke dalam jurnal di penerimaan kasnya, berarti debitnya kas, kreditnya piutang. Itu dari 2 jurnal khusus tersebut. Maka dibantu dengan adanya buku pembantu piutang. Sehingga dengan adanya buku pembantu piutang, sekali lagi bisa mengetahui total piutang pada periode tersebut. Dan di samping itu juga akan mengetahui, ya, eh, piutang usaha yang terjadi itu pada perusahaan mana saja. Jurnal khusus yang ketiga yaitu jurnal khusus pembelian, yaitu digunakan untuk mencatat seluruh pembelian atas barang dagangan secara kredit. Jadi ketika ada pembelian yang dilakukan secara kredit, maka, ya, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Kemudian jurnal khusus yang keempat yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Kegunaannya itu adalah untuk melakukan pencatatan segala pengeluaran kas
dari berbagai sumber, termasuk pembelian barang dagang secara tunai. Maka ketika perusahaan melakukan pembelian barang dagangan, kok itu secara tunai, maka pencatatannya ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Tapi kalau pembeliannya dilakukan secara kredit, maka dicatat ke dalam jurnal pembelian. Nah, contoh lain dari transaksi untuk jurnal khusus pengeluaran kas itu apa? Misalnya perusahaan melakukan pembayaran ya, eee, biaya listrik, biaya air gitu ya. Maka itu ya masuknya juga di jurnal pengeluaran kas karena perusahaan mengeluarkan uang. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan uang ya, maka itu pencatatannya ya dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, untuk, jurnal khusus pembelian dan jurnal khusus pengeluaran kas di sini, ada buku pembantu yang namanya buku pembantu utang. Kenapa di sini muncul buku pembantu utang? Ini adalah untuk mempermudah atas utang-utang yang terjadi pada perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut itu memiliki utang kepada siapa saja. Nah, itu bisa, di apa namanya, ditelusuri. Nah itu, sehingga di sini, ketahuan gitu ya, misalnya perusahaan memiliki utang kepada A senilai berapa? 10 juta. 10 juta itu atas berapa kali transaksi? Satu kah atau 2 transaksi kah? Nah itu, terdokumentasi gitu ya. Berikutnya saya, sampaikan contoh dari format dari jurnal khusus penjualan dan beserta contohnya. Nah, untuk jurnal penjualan ini formatnya ya, kolom pertama itu adalah tanggal, kolom kedua nomor faktur, kolom ketiga nama debitur, kemudian ref ya, dan kolom terakhir ini piutang usaha atau piutang dagang dan penjualan. Ini kembali ke kebijakan perusahaan. Ada juga yang dijadikan 2 kolom, ada juga yang cukup satu kolom gitu ya. Nah, kalau misalnya satu kolom, maka yang perlu diingat di sini pada waktu penyusunan ke dalam buku besar, bahwa, ketika mengkelompokkan ke dalam buku besar, maka di dalam jurnal penjualan tersebut itu ada 2 akun yang besarannya 77.500, yaitu akun piutang dagang atau piutang usaha dan akun penjualan. Misalnya ya, pada tanggal 5 April gitu ya, perusahaan menjual barang dagangan secara kredit kepada PT Segar Abadi dengan nomor faktur PJ167 sebesar 15.250.000. Nah, sekali lagi, jurnal penjualan ini khususnya penjualan yang dilakukan secara kredit. Karena transaksi tersebut dilakukan secara kredit gitu ya, maka dicatat ke dalam jurnal khusus penjualan. Tanggal 5, nomor faktur PJ167, nama debiturnya PT Segar Abadi. Total penjualannya 15.250. Jadi ketika ngisi cukup satu kolom gitu ya, artinya di situ bahwa jurnalnya piutang dagang di posisi debit dan kreditnya penjualan. Nah, kemudian misalnya transaksi yang kedua, tanggal 27 April, perusahaan menjual barang dagangan kepada PT Maju Jaya dengan termin 310N30 ya, dengan nomor faktur PJ170 sebesar 62.250. Ketika di situ disampaikan dengan termin, berarti penjualannya dilakukan secara kredit, maka dimasukkan ke dalam jurnal khusus penjualan. Tanggal 27 April, nomor faktur PJ170, nama debitur PT Maju Jaya sebesar 62.250. Sehingga total dari jurnal khusus penjualan 77.500.000. 77.500.000 ini berarti menduduki dua golongan akun. Yang pertama akun piutang dagang, yang kedua akun penjualan. Jangan sampai hanya ngisi cuman piutang dagang saja, akhirnya penjualannya dilupakan gitu ya. Nah ini, yang perlu dipahami di dalam jurnal khusus penjualan.
Berikutnya format dari jurnal khusus penerimaan kas. Format dari jurnal khusus penerimaan kas ini ada tanggal, kemudian nomor bukti kas masuk, keterangan, referensi, debit kredit. Debitnya itu kas saja. Kenapa kok kas saja? Jurnal penerimaan kas digunakan untuk melakukan pencatatan apabila ada aktivitas penerimaan kas. Sehingga ketika perusahaan menerima kas, maka aset perusahaan bertambah. Maka ketika aset itu bertambah, dicatat di sisi debit. Yang bertambah apanya? Kasnya. Nah, kemudian kreditnya apa? Nah, dilihat itu aktivitas apa. Kalau aktivitas penjualan, maka kreditnya adalah penjualan. Tapi ketika itu adalah aktivitas pelunasan, maka kreditnya adalah piutang usaha. Nah, ini. Sehingga misalnya tanggal 5 April gitu ya, perusahaan menerima mohon maaf, pada tanggal 5 April perusahaan menjual barang dagangan kepada PT Angkasa secara tunai sebesar 12.500.000. Maka jurnalnya tanggal 5, nomor bukti kas masuk, kemudian keterangannya PT Angkasa, ya, debitnya kas 12.500 dan kreditnya penjualan 12.500.000. Transaksi yang kedua misalnya, di tanggal 8 April perusahaan menerima pelunasan dari PT Segar Abadi sebesar 7.500.000. Karena di sini perusahaan menerima pelunasan, berarti otomatis kas perusahaan bertambah. Sehingga kasnya dicatat di sisi debit, kreditnya piutang usaha. Maka total debit kredit di sini harus seimbang. Ya. Debitnya 20 juta, kreditnya itu 20 juta. 12.500.000 ditambah 7.500.000. Transaksi berikutnya yaitu form berikutnya yaitu form dari jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian seperti yang saya sampaikan, fungsinya itu untuk melakukan pencatatan atas pembelian yang dilakukan secara kredit. Jadi ketika ada pembelian yang dilakukan secara tunai, maka masuknya adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, sekali lagi, jurnal pembelian ya itu khusus pembelian yang dilakukan secara kredit. Formnya terdiri dari tanggal, kemudian nomor faktur, nama kreditur, referensi ya, dan debit kreditnya. Debitnya pembelian, kreditnya utang usaha. Nah, misalnya tanggal 1 April perusahaan membeli barang dagangan dari PT Sumber Setia dengan nomor faktur PM01 sebesar 5.500.000. Maka langsung dilakukan pencatatan tanggal 1 nomor faktur PM01 nama kreditur PT Sumber Setia sebesar 5.500.000. Nah, 5.500.000 di sini artinya debitnya pembelian, kreditnya utang usaha. Tanggal 12 April misalnya, perusahaan membeli ya, barang dagangan secara kredit kepada PT Rindang Asri dengan nomor faktur PM02 sebesar 7 juta. Maka di sini pencatatannya langsung dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Karena di situ pembeliannya dilakukan secara kredit. Sehingga dicatat tanggalnya 12 April, nomor fakturnya PM02, nama krediturnya PT Rindang Sari sebesar 7 juta. Maka totalnya yaitu 12.500.000. Artinya di sini berarti ada dua akun. Akun pembelian posisi debit 12.500.000 dan akun utang dagang atau utang usaha kredit 12.500.000. Maka pada waktu pengelompokan ke dalam buku besar harus mengisi dua akun buku besar. Yang pertama akun pembelian dan yang kedua adalah akun utang dagang atau utang usaha.
Transaksi, mohon maaf, berikutnya yaitu saya sampaikan format untuk jurnal pengeluaran kas. Di dalam jurnal pengeluaran kas, di sini formatnya yaitu pertama adalah tanggal, kedua nomor bukti kas keluar, kemudian keterangan, ref, debit, dan kredit. Debitnya ada utang usaha atau utang dagang, pembelian, dan kreditnya adalah kas, cukup satu. Kenapa kreditnya kas gitu ya? Karena di sini perusahaan mengeluarkan uang, maka otomatis aset perusahaan berkurang. Ketika aset perusahaan berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Debitnya itu tergantung dari transaksinya ya. Kalau misalnya itu adalah pelunasan gitu ya, berarti debitnya adalah utang. Tapi kalau itu misalnya pembelian barang dagangan secara kredit, maka debitnya adalah pembelian. Bagaimana kalau misalnya itu, pengeluaran untuk pembayaran gaji, berarti di sini nanti ditambah kolom ya, lain-lain. Maka dikasih keterangan lain-lain tersebut itu dari atas transaksi apa. Ya misalnya beban gaji, beban listrik gitu ya, maka itu harus dikasih keterangan di sampingnya. Oke, sekarang saya contohkan ya, misalnya tanggal 6 April, perusahaan di sini, melakukan pembayaran kepada PT Sumber Setia sebesar 5.500.000. Maka tanggal 6 April ya, diisi pada kolom tanggal, nomor bukti kas, kemudian keterangannya perusahaan PT Sumber Setia, utang usaha debit 5.500.000 dan kreditnya kas. Transaksi tanggal 10 misalnya, perusahaan ya, melakukan pembelian gitu ya, secara tunai kepada PT Sejati. Ketika perusahaan melakukan pembayaran secara tunai kepada PT Sejati, berarti perusahaan mau tidak mau mengeluarkan kas. Maka jurnalnya, debitnya masuk di kolom pembelian barang dagangan, kreditnya masuk kolom kas. Sehingga saldo akhirnya di sini harus seimbang. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan ya. Berarti di sini utang dagangnya 5.500.000 gitu ya. 5.500.000. Kemudian di sini 8.500.000 gitu ya. Mohon maaf ada kesalahan. 8.500.000. Nah, kemudian di sini totalnya jadinya 14 juta. Nah, sehingga total kasnya 14 juta untuk kredit, debitnya 5.500.000 ditambah 8.500.000. Sehingga si debitnya totalnya sama ya 14 juta. Oke. Jadi harus seimbang memang ya antara debit dan kredit. Begitu dari saya, terima kasih. Mohon maaf, nanti silakan dipahami dari buku yang sudah saya upload melalui Sunan gitu ya. Selamat belajar kembali, jaga kesehatan, dan jangan lupa ingat pesan Ibu. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.